Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Danita. Kali ini kita membahas film horor lagi di minggu ketiga puasa ini. Dan apakah film horornya sama Jong ya seperti 2 minggu sebelumnya? Ya, mari kita review. Ini film horornya berjudul Setannya Cuan. Setannya Cuan. Atau apa? Jurik Salawe. Ya, ini sebenarnya filmnya harusnya tayang di tahun-tahun kemarin-kemarin. Karena diproduksinya 2019. Iya, dan di sini juga kalau kalian lihat posternya masih ada Bobe Cabita. Yes. Iya, dan juga dulu tuh sebenarnya harusnya film ini tayang tuh judulnya Jurik Salawe. Tapi nggak tahu karena apa dulu nggak jadi, akhirnya berubah jadi Setannya Cuan. Jadi penundaannya cukup lumayan lama ya, 7 tahun. Iya, 7 tahun. Dan apakah worth it atau tidak itu dengan penundaan? Yes, ya, cukup lama ya. Iya, mari kita bahas filmnya ini. Untuk sutradaranya di sini ada Jai Sukmo dan Sahrul Gibran. Terus penulisnya di sini ada Fajar Umbara. Siapanya Anggi Umbara? Ya, berarti yang pasti Anggi Umbara di sini. Karena ada Anggi Umbara kan di film ini. Jadi ternyata masih circle-nya Anggi Umbara film ini. Kayak Umbara untuk Brother. Ya, untuk cast-nya merupakan cast-nya di sini bertabur bintang ya, bisa dibilang. Bukan banyak banget. Pasti ya. Cast-nya yang udah pernah kita tonton lah di layar lebar ataupun di layar kaca ya. Dan sinopsisnya nih, Setannya Cuan ini berfokus pada 2 orang sosok di desa ya. Di sebuah desa di Jawa Barat, yaitu ada Adang dan Asep. Kalau Adang dan Asep ini mereka selalu bersaing. Pertama ingin bersaing mendapatkan kursi lurah, terus kades ya, sama apa kayak menarik perhatiannya Mince tuh kayak janda muda gitu di desa. Dan mereka juga bersaing dalam kekayaan. Tapi sayangnya kekayaan yang mereka raih itu secara instan gitu. Ada yang kayak pesugihan pocong apa yang mana ini? Terus togel ada tuyul juga, ada babi ngepet juga. Dan ternyata orang yang membantunya itu ada nih dukun desa, namanya Rojan ya. Barojan. Barojan ini ternyata dia melakukan kesalahan ya di masa lalu yang kemudian diungkap oleh Jajang, seorang warga juga. Kok Jajang? Ujang. Yang ya kemudian diungkap ya, dan akhirnya ketahuan deh kenapa gitu. Ya, pokoknya harusnya secara sinopsis harusnya oke lah ya. Iya, menarik sih. Ya, tapi sayangnya secara ya biasalah penggarapannya lagi, secara deliver ceritanya ini masih tidak fokus. Sayang sekali. Untuk yang oke-nya sebenarnya di sini tuh ada ini potensi ya. Soalnya kan di sini nyeritain ada 3 ini. Oh iya. Ada 3 cerita. Sebenarnya kan 3 cerita. Yang pertama yang tentang Adang ini. Terus ada si Levi, sama ada si yang Babe Cabita tuh, Poltak ya. Poltak. Ya, kan itu lumayan ya sebenarnya. Mungkin ada benang merahnya tadi yang si Rojan ini, tapi ya sayangnya eksekusinya gitu. Kalau dari aku sih yang aku suka dulu kali ya, ya karena pemeran utamanya tuh orang Sunda, dan ini berlatar Sunda, jadi ngerasa relate dan dekat aja sih, karena mereka juga sama-sama kan. Yang pertama tuh ada Adang ya, Adang itu diperankan oleh Project, jadi dia orang Bandung ya kalau nggak salah. Terus juga ada Anyun Cadel yang komedian juga, dia stand up komedi juga Bandung, jadi ya menurut aku dapat aja sih. Iya, tapi sayangnya itu selain mereka berdua ada kayak si Viko. Iya, kan itu ganggu ya. Kadang beberapa orang yang memang bukan mungkin tidak berdarah Sunda, tapi nyoba buat ngomong Sunda tapi jadi maksa gitu. Ya pendukungnya sih kurang, tapi untuk karakternya sih aku suka karena ya ngerasa deket dan terhubung aja sih. Orang juga di sini suka setnya sih. Oh iya benar. Set rumah-rumah yang ada ditampilin ini, terus lingkungan yang ada di sini itu orang suka beneran. Memang ternyata masih ada daerah-daerah yang seperti itu dengan ya konflik-konflik di daerah seperti itu, ya memang seperti ini keadaannya gitu. Itu dan ini kan kayak latarnya tuh tahun berapa ya, 1970-an gitu ya, dan sesuai 80 lah ya, jadi pakaiannya terus juga ya tadi kayak setnya tuh masih masuk akal ya kalau ini bersetting di tahun 1980-an. Iya, kerasa sih di filmnya. Oh ya, sama aku juga suka ya, ini ada sindiran ya. Sindiran sosial tentang cara instan jadi kaya dengan mendapatkan cuan tuh ya gitu, cara-caranya tuh kayak menghalalkan hal-hal yang mistis dan nggak halal, yang haram gitu. Tapi ya sayangnya tuh malah jadi kayak mereka tuh takut miskin daripada takut setan. Tapi sebenarnya ini mungkin filmnya ada dakwahnya juga. Sebenarnya kan di sini jadi Anggi Umbara juga kan sebagai ustadz ya. Dan memang harusnya ini kan semuanya benang merahnya
yaitu menceritakan kalau kalian mungkin ngambil cara instan, nyari kaya instan ya pasti ada balasannya dan semua juga kan ada ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah ininya tuh oke. Tapi ya balik lagi ke pengemasan, ke alur ceritanya ini kebanyakan hingga kita tuh bingung harus fokusnya ngikutin yang mana. Iya benar. Menurut aku ini tuh jadinya horor yang untuk menghibur aja lah, yang ringan aja, maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi, tapi ya masih bisa dinikmatin gitu dari setnya, dari para aktor-aktornya juga, jadi ya lumayan lah. Ya padahal kan bagus ya pas Babe Sabita kadang berubah dari yang babi hewan beneran sampai ke babi-babian ada gitu. manusianya Iya gitu. manusianya terus pas lompat gitu berubah itu oke padahal ya, tapi sayang sekali. Ya sama sih tadi yang udah di-mention sebelumnya, jadi ceritanya tuh nggak fokus padahal menarik, cuman jadi karena kebanyakan jadinya penontonnya bingung sih karena bercabang-bercabang gitu. Terus awalnya tuh timelinenya tuh kayak tentang Adang ya, masih fokus di Adang. Fokus di Adang, jadi kayak bingung sih aku timelinenya tuh tiba-tiba berubah. Terus ya switch lagi, jadi kurang enak ya perpindahan ini. Pokoknya pertama tuh kita bakal ngikutin kisahnya Adang, tapi sebenarnya kisahnya Adang juga belum terlalu dalam. Kita tiba-tiba kenapa dia jadi kadesnya gimana, kenapa banyak hutangnya karena apa gitu kan. Tiba-tiba harus bersaing dengan si Kang Asep yang Anyun Sadel, itu juga kan aduh kayak kurang dapet nih dari mananya. Udah kita coba ikutin sampai akhirnya ya tiba-tiba harus pesugihan pocong itu. Itu juga kan sebenarnya di sini juga kan sebab akibat atau pesugihan pocongnya juga kita nggak dikasih tahu ya, harus gimana, pantangannya gimana gitu kan. Cara-caranya tuh sebenarnya gimana kan, ini langsung mereka lakuin aja langsung gitu dilakuin aja. Terus kurang sayangnya tuh di sini yang pas tiba-tiba Adang udah beres, tiba-tiba harus geser ke Levi, harus geser ke Poltak gitu. Jadi kan itu kayak serba ya udah cepet masukin aja kayak gitu. Kayak dipadetin ya. Terus ya itu karena di awalnya tuh sebenarnya kan lumayan lama nih, kayak tiba-tiba muncul Nila ya. Nah Nila tuh nggak lama kemudian muncul Mince. Ini tuh aku pikir karena nggak tahu kembaran atau gimana, karena mukanya sama gitu. Apa misal tahunnya berbeda apa, jadi membingungkan juga sih. Cuma dari awal dibedain wignya doang. Iya rambutnya aja yang berubah, karena selain itu mukanya sama. Terus iya kan janda juga, janda nggak sih kalau ya sih. Iya jadi bingung sih aku tuh, kayak ya switchnya nggak enak, terus timelinenya bingungin, tiba-tiba fokusnya berubah gitu ya jadinya. Kayak kan soalnya pas kita lihat mereka yang ngeronda lihat Nila, kan itu harusnya timeline saat itu saat ini ya. Iya terus kenapa tiba-tiba Nilanya menghantuinya juga kita kan nggak tahu gitu. Apa yang ada mau disampaikan oleh Nila, kirain Nila tuh ya semacam kayak si manis jembatan Ancol mungkin yang emang kayak menghantui orang-orang warga situ karena gitu memang kematiannya dulu belum terungkap atau seperti apa gitu, tapi sayangnya nggak ada juga. Iya dikirain awalnya kayak gitu, tapi ternyata ada hal yang lebih besar lagi yang tersembunyi ternyata di dalam Nila itu. Iya, padahal kan sebenarnya kalau dari segi durasi ini harusnya cukup ya untuk menceritakan 3 kisah itu, tapi sayangnya kadang kebanyakan porsi yang diisinya teh buat ngisi-ngisi komedinya, mencoba buat lucu, apalagi pas ngerasa tuh pas bagian Adang sama Ujang gitu kan, banyak hal yang ngapain cerita kayak gitu dan buat dilucu-lucuin doang gitu kan, padahal langsung aja ke inti ceritanya Adang gimana demi bisa mencapai kekuasaan, kekayaan, Adang melakukan apa gitu kan. Ya lebih ringkas aja sih. Ya jadi ngerasanya tuh satu scene tuh berjalan panjang, terus kayak itu ya bercandanya nggak perlu ya. Misalnya kayak gitu. Si Levinya juga kan harusnya bridgingnya karena lah ternyata memang ya biar diakuin di kampung itu ya benar jadi kaya, sampai akhirnya dia juga kan pengen jadi kaya dan melakukan itu. Ya kurang sih itunya. Sama ya ini sih tadi setnya oke, tapi ada beberapa hal yang luput ya dari perhatian, kayak misalnya wignya bukan Nila, wignya siapa sih? Mince. Ya Mince tuh nggak natural ya. Ada beberapa tetangganya juga yang kurang oke. Terus kumisnya Ujang juga yang ternyata emang jajang yang sengaja emang, tapi itu juga menurut aku kelihatan banget ya. Dia di mana? Ya maksudnya sayang ada hal-hal yang kayak gitu yang kayak agak ganggu sih selama nontonnya. Sama dan, ya itu juga kan maksudnya plot twistnya si Jajang tuh kenapa Jajang bisa ngasih referensi ke Mbah itu juga kan Mbah Rojan ya. Iya Mbah Rojan tuh ternyata semuanya dari Jajang kan. Tapi ya
alasannya apa juga kan di sini agak kurang kuat gitu Iya. ya. Jadi tuh Ujang, siapa sih? Ujang ya? Ujang. Ujang yang dia tuh kayak Jajang yang dari zaman dulu Iya. datang gitu untuk ngebalasin dendamnya karena istrinya yang itu nilai, Iya, si istrinya Nila, atau kekasihnya. ya kekasihnya kita nggak tahu sih ya. Kayak dibunuh ya sama si Rojan karena dia menolak cintanya gitu kan ya. Tapi itu plot twistnya jadi kayak Dipaksain, maksa gitu, dipaksain ya. biar ada plot twist. Biar ada. Terus jadinya kayak selain maksa tuh apa ya, kayak buru-buru, terus kayak udah deh akhirinnya kayak gini gitu, nggak enakan gitu endingnya. Jadi sayang banget sih, padahal ya kalau fokus aja sama yang masalah tadi 3 itu terus nggak perlu twist kayak gini juga kayaknya masih oke. Ya pokok soalnya sebenarnya kalau di tiap si karakternya masing-masing si ceritanya motivasi kenapa mereka jadi kayaknya itu udah masuk akal. Iya. Tapi ya sayang sekali pas pengemasan kesemuanya ceritanya disatuin itu jadi kurang. Iya. Dan ya ini berasa mungkin penulisnya harus ditemenin orang lagi biar bisa nulisnya lebih mantap gitu, lebih matang dibanding ya kalau di film sekarang kerasanya ini masih terlalu mentah sih. Karena kan sutradaranya berdua ya, siapa tahu dengan penulis berdua semakin oke kan. Sama di sini juga mungkin ada beberapa komedi-komedinya agak komedi terlalu seksis ya, terlalu ya niatnya mungkin ke situ, tapi kan ya nangkepnya kadang apalagi kan pas di scene yang Aming itu yang di itu tukang sayur kan itu agak-agak gimana gitu sebenarnya. Sayang banget sih. Yeah. Tapi ini ada usia ini gak sih? 13 penonton 13. Tapi tetap deh kayaknya. Iya. Enggak, ini 13. 13 padahal masih terlalu kecil bahasannya, tapi mungkin memang terlalu ambigu banget. Iya. Si komedinya, jadi ya kita nangkep sebenarnya niatnya mau kemana, tapi ya tetap ini nggak akan bisa ditangkap untuk sebagian orang, niatnya ke situ sebenarnya. Dan sebenarnya ini tontonan ringan tapi juga harus tetap fokus kita nontonnya, kayak meleng dikit tadi nggak apa-apa berubah gitu. Udah mah ya gara-gara timeline-nya yang agak kurang, berantakan. Nanti kita meleng dikit tiba-tiba ya nggak jadi ngerti. Tetap harus fokus supaya tetap tahu gitu ceritanya kemana dan tetap bisa terhibur juga sih sama komedi-komedinya yang ya lumayan agak maksa juga tapi ya. Kalau mungkin scene yang oke itu nge-reveal yang kenapa tuyulnya nggak boleh disakitin itu, kan perjanjian yang si Levi dikasih tuyul. Jadi kita kasih tuyul, tapi ya kamu nggak boleh menyakiti tuyulnya. Kira itu kenapa ya? Kira itu tuyulnya yang bakal jadi gede atau apa? Tuyulnya yang ternyata ada sesuatu itu lumayan yang menjaga sih. Ya. Iya. Aku nggak ada scene favorit tapi aku suka make up tuyulnya. Walaupun ada efek-efeknya. Iya lumayan serem sih. Di antara kalau yang pocong kayak kurang ya make upnya, terus yang babi juga kan kayak udah standar lah. Tapi kalau yang tuyul itu diantara semua setan yang muncul di film ini aku paling takut itu sih. Kayak bagus make upnya, dan si tuyulnya juga dia tuh menyeramkan tapi dia juga kayak bodoh. jadi takutnya masih terjaga lah, nggak yang takut-takut banget karena dia juga seperti anak kecil aja gitu ya. Oh paling juga tambahan ini sih ada yang kisahnya Ben Kasyafani juga kan itu agak apa gitu. Itu tuh mau masukin kalau dia termasuk seseorang yang gagal untuk melakukan ya cara instan itu, keburu disadarkan. Kenapa sih ustadznya teh nggak ngasih tahu ke 3 orang lainnya juga? Kenapa caranya juga gitu, aku kurang suka sih. Kan yang dia nyobain di kuburan terus ada ketahuan anaknya terus ketemu ustadz kan. Kayaknya ada cara lainnya. Dan orang pengennya berharapnya si ustadz ini pun ngasih tahu ke tiga orang lainnya juga, ke Adang, ke Asep sama ke Levi gitu. Tapi ke Adang, ke yang Poltak atau ke yang lainnya coba ini, tapi 3 orangnya nggak ada yang ngedengerin dan akhirnya mereka dapat batunya ya. Gitu harusnya tuh ya. Sayang soalnya kalau cuma gitu doang mah berarti emang pengen nyelamatin yang karakter Ben Kasyafani doang gitu. Iya. Padahal kan maksudnya masih kita tahu di desa yang sama gitu, masih di kampung gitu juga, bukan yang kayak beda kota atau gimana. Harusnya mah udah kecil meren ya. Harusnya tahu sih kalau ada orang-orang yang butuh diselamatkan. Langsung aja kita kasih skor buat Setannya Cuan. Dari Nita berapa nih? Dari aku 5/10. Iya, dari aku juga 5. Soalnya ini harusnya kalau ya potongan-potongan puzzle-nya udah oke sebenarnya, potongan-potongan ceritanya teh oke, andai bisa digabungin dengan ya beres lah seenggaknya ceritanya ini bisa lebih oke. Tapi sayangnya
ya yang ada ya seperti ini aja Jadi gitu. berantakan ya Ya jadi sayang. berantakan, masih berantakan, belum beres nih. Kurang rapi. Iya kurang rapi, ya penulisannya mungkin butuh ada 2 draft lagi Iya. biar final. Atau ditemani ya. Iya. Tapi ya, Sama ya sih ini tuh jadi kayak buat teman-teman yang ngikutin BB Cabita ya, Iya. dan pingin nonton film terakhirnya ini sih Iya, mungkin yang bisa persembahan kita terakhir tonton. dari dia gitu. oke, mungkin cukup sekian saja Yes. review dari kita berdua. Buat Mhm. kalian yang udah nonton atau mau nonton, silahkan tonton saya di bioskop ya. Mhm. Sebelum nanti dibombardir Mhm. film-film lebaran. Iya, udah menjelang lebaran Iya, ya. nanti keburu turun layar juga ya. Jadi mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye. Dadah.